Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. Halo Bro Kapi. Good evening to Bro. So, guys, can you please turn on your camera? Bisa dinyalakan kameranya ya. That's. Hmm. Halo, Sis Christine, Sis Dona, Bro Dedi. Halo, Bro Jonas. Halo, Halo. halo bro, how are you? Halo Bro Kapi. I am really good, I think. Thank you. Halo, Sis Kadita. Kenapa lari nih? Kok hilang dia, guys? I'm just calling your name, sis. But anyway, I like your name. Namanya bagus banget. Ya, that's. Oke, so everyone bisa dinyalakan kameranya ya sambil menunggu teman-teman yang lain. And if you got some questions to ask, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mau ditanyakan sambil menunggu yang lain juga, silakan ditanyakan lewat chat box atau silakan diangkat. Oke, silakan. Tentang apapun itu, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kan, jadi tentang tanya-tanya tentang hal-hal yang umum juga nggak apa-apa. Silakan ditanyakan ya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, biar saya yang tanya. Hello everybody. Oh, hello. Okay, so you guys don't have any questions. Jadi teman-teman nggak ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Okay, so let me ask you then. Belum bro, belum. Oke, kalau gitu saya yang tanya teman-teman. So guys, how are you today? Silakan dijawab di chat box-nya ya. Oke, I'm fine. I'm good. I'm fine. Thanks. I'm good. And you? I'm really good. Thank you very much. I'm really good. Kak, yang benar yang mana? Have been demolished atau had been demolished? Sebenarnya kalau dari kata-katanya, ya belum ada yang tepat. Tapi Madam Going, wait. Tergantung dari ini. Udah tepat sih, tapi tergantung. Oh iya, tapi tergantung dari arti mau bilang apa. Telah, telah hancur, telah digempur atau apa? Kalau misalnya telah misal, em, apa ya? Gimana cara bilangnya ya? Wait. Misal, kalau misalnya si Noni ya, Noni Gultom, kalau misalnya mau dia bilang, saya telah menghancurkan atau merobohkan satu gedung di sana. I have, I have demolished, pakai ed. I have demolished one building. Misal begitu. Building ya, sorry. Building. Nah, kalau misalnya mau bilang gedung itu telah dirobohkan, that building had been demolished. Have been juga boleh, tergantung juga. Udah yang penting menggunakan verb 3 demolish. Ya.
I'm fine. Thanks. I'm really good, everyone. I don't feel good. What happened? What happened, Sis Aura? I hope that you are all fine, everyone. And I want to ask you, have you had your dinner, everyone? Teman-teman udah pada makan malam? Sis Ananda, Sis Kirstin, how way to pronounce your name? Kristen or Rachel aja ya, Sis Rachel. Sis Rachel, have you had your dinner? Not yet. Makan teman-teman ya, karena belajar itu membutuhkan energi. Sambil makan it's okay, sambil minum nggak apa-apa, sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan sambil tidur. Only that. Kemarin kita lagi ngobrol kan, kelas jam 9 sih, kelas yang jam 9. I have said to them, jangan sambil tiduran. Udah breakout room, karena kan mereka udah minggu keempat kan. Udah breakout room, jadi udah pada praktek, saya panggil satu-satu. Halo bro, kok ini masih tinggal nggak ke breakout roomnya? Kameranya masih nyala, saya panggil namanya bro ini. Terus dia tiba-tiba bangun, oh sorry bro, saya ketiduran. Aduh, ya that's teman-teman ya. Jangan sambil tiduran ya. That's okay. I have already dinner. How about you? I haven't, but I'm going to after the class ends. Ya, nanti habis kelas aja makannya. Okay. So everyone, ya, do you know what are we going to talk about for today? Tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? What is it? Do you know what are we going to talk about for today? Number. Numbers. That's correct. Teman-teman, today we are going to talk about number. Hari ini kita akan membahas soal nomor. Nah, teman-teman, I want you to pay more attention than yesterday. Teman-teman untuk lebih fokus lagi dibandingkan kemarin. Why? Karena teman-teman, masalah nomor-nomor itu dalam bahasa Indonesia aja susah kan? Apalagi dalam bahasa Inggris. Ya. Kecuali kalau bahas soal duit kayaknya semuanya gampang. Langsung hafal. That's yeah. So about angka. Okay. So please everyone, udah siap semua ya? Kita mulai aja. Guys, go to our topic for today. Here we go. Please answer me on your chat box. Semoga dijawab di chat boxnya teman-teman ya. What is your favorite number? Teman-teman, what is your favorite number? Silakan ditulis di chat boxnya. Please tell me, what is your favorite number? Actually, this is interesting to know. 7. And why? And also why, everyone? Kenapa? Kenapa? Why? 22, 24, 29, nothing. Oh, ada. Number 8. 8 is not lucky number. 14, 9. My favorite number is 6. Because it's my birthday. Okay, 20. Number 1. Banyak yang suka 7 ya. Number 9. 96. 20 because it's my birthday. 17, 22 because our wedding date. Waduh, keren kali ya. Number 3. Di sini masih belum ada yang punya nomor 2 ya, yang sebut nomor 2. Actually my favorite number is number 2. Really? Yeah, I like my favorite number is number 2. Tapi di sini ternyata tidak ada yang suka nomor tidak ada yang memfavoritkan ini. Actually I like number 2 because number 1 is it's too bright. Mungkin maksudnya terlalu spotlight ya. Number 1 is a spotlight. Jadi nomor 2 itu ya memang dekatnya nomor 1 tapi tidak menarik perhatian lah. And also there are many things happen
in February of my life. And also I was born Apa yang kamu in inginkan? February. Saya juga lahir bulan Februari. That's okay. So everyone, let's go straight to the question number 4. Do you believe that numbers bring luck? Teman-teman, percaya enggak kalau nomor itu membawa keberuntungan? Please. Why or why not? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Teman-teman percaya enggak? Itu pertanyaan. Not really. Yes. Not really. Okay. I believe, sir. Okay. Of course, I don't. Okay, not really. I don't believe. I don't believe. Okay, because I don't believe. I think I don't. Bukan I think no ya. I don't think so. I don't think so because I don't believe that. Okay then. If you don't believe that numbers bring luck, kalau teman-teman tidak percaya kalau nomor itu membawa keberuntungan, do you believe do you believe in unlucky numbers? Teman-teman percaya nggak ada namanya nomor sial? No. Kalau saya percaya kalau nomor itu membawa keberuntungan. Kalau itu nomor togel ya. Just kidding, just kidding. Bercanda teman-teman. Ya. Ini gimana nih? Tadi ada yang bilang saya nggak percaya nomor keberuntungan, tapi percaya ada nomor sial ya. Itu gimana teman-teman? Ya, how do you say that? It's funny when you say that you don't believe in lucky numbers. Teman-teman nggak percaya ada nomor keberuntungan, tapi sebaliknya percaya kalau ada nomor sial. No, no, no. It's just the same, guys. Karena kalau misalnya ada nomor sial, berarti ada nomor yang cukup beruntung untuk tidak menjadi nomor sial kan. So that's oke. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ya. Sekarang kita masuk ya. Everyone, actually this one. Jadi nomor itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Nomor itu ada beberapa jenis. Pertama ada cardinal number. Guys. First, there is something called by cardinal numbers. Cardinal numbers ini apa? Cardinal numbers itu fungsinya untuk menyatakan jumlah. Kalau ordinal numbers itu fungsinya untuk menyatakan urutan biasanya. Terus lanjut lagi, ada fraction numbers atau nomor yang berfungsi untuk menunjukkan pecahan. Terus ada lagi desimal. Desimal untuk nomor yang bentuknya perkomahan dong. Ya bentuk desimal. Ya. Dan ada tahun juga, tapi itu tahun termasuk ini ya kardinal. Nah, itu yang akan kita pelajari 4 nanti atau saat nanti. Nah, teman-teman, I want to say that suara aku jelas ya? Yes. Crystal clear, right? Clear, sir. Clear, clear. Your Okay, point is thank you. clear. Clear, Nah, bro. teman-teman, jadi ada namanya cardinal number. Tadi yang seperti yang saya bilang, cardinal number is a number that shows the amount of something. Jadi, cardinal number adalah nomor yang menunjukkan jumlah dari sesuatu. Dan biasanya itu 1, 2, 3, biasalah kayak di Indonesia kayak gimana sih? Kalau bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, teman-teman cara penyebutan 3 itu bukan 3, tapi lidahnya digigit ya, lidahnya digigit, tapi ada udara sedikit yang keluar. Jadi tambahin R aja, 3. Jadi bukan 3, tapi 3. Itu 3, 4, 5, 6. Teman-teman, 6 itu Six. ada S di belakangnya, 6. Bukan sick. Karena kalau sick itu sakit. 6, 7. Nah, teman-teman, cara baca 8
8 itu cara bacanya seperti ini ya. 8 cara bacanya. 8. 8. Jadi GH-nya nggak dibaca, langsung mati T. 8. 9, 9, 10 itu 10. Bukan tin, tapi 10. Oke. Nah, kalau 11 gimana cara bacanya? 11 itu cara bacanya I, le, ile, ile, 11. 11. Gini ya, 11. 11. Kalau 12, 12. Jangan bilang 12, tapi 12. 12. 15, 15 teman-teman, itu 15. bukan 15, tapi 15. 15. 15. Nah, teman-teman ingat, belasan itu tin. Belasan itu pakainya tin, sementara puluhan pakainya T. T. Makanya kenapa anak remaja itu yang umurnya belasan tahun teenagers. Dari kata teen sama age. Teenager. Kayak gitu ya. Itu untuk cardinal numbers, teman-teman. Yang menyatakan jumlah. Ya. Terus Oke. biasanya kalau dia lebih dari satu, kata benda yang lebih dari satu itu biasanya ditambahkan S. Tidak semua tapi ya. Tapi kebanyakan. Misal, book, buku. Ketika saya bilang 3 buku, 3 Book. books. Three Tambahkan books. S. Three books. Misal, person itu orang. 3 orang, 3 Persons. people. 3 people. Anak itu child. 3 anak, 3 Children. children. That's correct. That's really good. Yes. Itu untuk cardinal numbers, teman-teman. Oh iya, kalau misalnya saya terlalu cepat dalam menjelaskan, silahkan dibilang. And Okay. next, let's go to the ordinal numbers. Teman-teman, ordinal numbers itu adalah nomor yang digunakan untuk menyatakan urutan. Jadi kalau dia 1 itu, kalau kita di Indonesia bilangnya pertama. Kalau 2 ND itu artinya dalam bahasa Indonesia kedua. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi singkatan terakhir apa? 2 huruf terakhir ini itu sebenarnya merujuk pada 2 terakhir kata penyebutannya. Misal 1 ST itu first, First. 2 ND second, 3 Second. RD third. Third. Ya, maaf saya mute dulu. Nah, terus 4 itu fourth. Teman-teman, TH itu cara bunyinya, cara penyebutan TH itu ya gigitnya di lidah, lidahnya digigit, ya. The, ya, sorry. The, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nanti 11 itu 11th, 12 ke 12, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 20th. Nah, nanti kalau masuk ke 21 itu balik lagi ke 1 ST. 20 ke 22, 22 ND, 23 RD karena cara penyebutannya 21st, 22nd, 23rd. Kalau 11 gimana? 11 tetap pakai TH sampai 13. Kenapa? Karena udah dari sananya. Oke? Kalau misalnya ke 101, bro, gimana? Ya, 101. Berarti dia pakai ST dong. Cara bacanya adalah 100. Aduh, sorry. 100 and first. Gitu aja. Kalau misalnya 111, ya pasti dia pakai TH. Kenapa? Karena 11 kan dia jatuhnya TH ya. Berarti 111. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, teman-teman? Yes. Iya, Understand. bro. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, if you want to
Give me question. You may give me question. Please. Melewat chatbox atau diangkat tangannya. Sebelum kita lanjut. Kak, bisa diulang sekali lagi nggak? Yang mananya? Em, semuanya deh, Kak. Oke. Soalnya tadi jaringan What? soalnya jaringan jelek. Waduh. Bentar ya. Maaf ya, Iya, Saya lapar nanti, percepat. Dek. Saya percepat. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya percepat dulu ya. Saya coba ya. Jadi, cardinal numbers itu fungsinya untuk menyatakan jumlah. Nah, yang biasanya kita salah itu di nomor 3, bukan 3, tapi 3. 3. 8 bukan 8, tapi 8. 11 itu 11. 15 itu 15, bukan 5, tapi 15. 15 tapi ya, kalau 5 aja itu 5. Nah, ingat teman-teman, belasan itu tin. Jadi misal, kecuali 11 sama 12 ya. Kalau 11 ya 11, 12, 12. Nah, 13 sampai seterusnya itu sampai 19 pakainya tin. 13. Ingat teman-teman, 13 itu 13, bukan 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya. Kalau puluhan itu T. 21, 22, 23, dan selanjutnya. Kalau misalnya ratusan hundred, ribuan thousand, ratusan ribu hundred thousand, jutaan itu million, M. Kalau miliar itu billion. Jadi teman-teman, ya. Dan biasanya kalau ada kata benda yang lebih dari satu, itu ditambahkan SIS. Biasanya seperti itu kebanyakan. Tapi untuk khusus kayak person, orang, ketika dia lebih dari satu menjadi people. Misal, 1 person, 2 people, 3 people, 4 people. Kalau buku kan beda. Buku itu 1 book, 2 books, 3 books, 4 books, dan seterusnya. Beda juga kayak children. Child, 1 child, 2 children, 3 children. Itu untuk yang cardinal numbers. Ya. Nah, untuk yang ordinal, teman-teman, khusus untuk 1, 2, dan 3, itu 1 ST, 2 ND, 3 RD. 4 sampai 9 itu dia menggunakan TH yang memang fungsinya sebagai urutan. 1 ST itu apa? First. 2 ND, second. 3 RD, third. 4 TH, fourth. 5 TH, fifth. Jadi TH itu penyebutannya se. 11, 12, 13, dan seterusnya. Kalau ke 101 bagaimana? Ya, kalau ke 101, 100 and Pakai SM-nya, Pak. Ini, Pak. dan terus juga teman-teman, ketika dia ke 21, dia bukan 20 apa pakai TH enggak, tapi kembali ke 1 ST, 21st, 22nd, dan seterusnya. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Lanjut, Sir. 3 pohon. Ya, Kalau 3 pohon, bahasa Inggrisnya three trees. Jadi kalau misalnya 3 itu kan 3. Waduh, mana nih? 3, 3 Tris. trees. 3, Sorry. 3 pohon. 3 trees. There are 3 trees over there. Jadi 3 ini the. Kalau misalnya TR itu 3 aja. Tree. Biasanya bagaimana? Jadi ada kayak S-nya dikit ini yang ketiga. 3 trees. There are 3 trees over there. That's ya. There are. There are. Oke, seperti itu. Thank you very much. Lanjut. Jadi beda ya, 3 sama tree. There are 3 trees. Oke, lanjut lagi. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, ya, cardinal number itu adalah number that shows how many of something there are, atau the amount, jumlah. Adalah nomor yang menjelaskan berapa banyak dari sesuatu yang ada, atau berapa banyak jumlah dari sesuatu
Contoh 1, 2, 3, dan 4 sampai dan seterusnya. Nomor untuk jumlah. Ordinal number adalah number that tells the position or order of something. Jadi yang menjelaskan tentang posisi atau urutan dari sesuatu. Urutankah, tingkatan, atau level bahkan. Such as first, second, third, fourth, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kita lanjut. Maaf saya mute ya. Jadi teman-teman silakan di mute. Nah, contohnya, contoh penggunaan dari ordinal numbers pertama itu ada floors of a building atau lantai dari sebuah gedung. Nah, misal kantor kami berada di lantai 3. Our office is on the second floor. Nah, teman-teman, dia pakainya second, yang mana kalau diangkakan, kalau dibentukkan angka menjadi 2ND, terus dia menggunakan on. Kenapa menggunakan on, bro? Kan maunya bilang di, berartiin. Karena in itu memiliki makna di dalam. Sementara on itu memiliki makna di atas. Jadi kan saya di atas lantai 2. Kalau misalnya saya bilang di lantai 2, berarti di dalam cor-coran. That's berarti pakainya on the floor. That's sama juga kayak dinding. Dinding itu pakainya on the wall. Kan di permukaannya ya. That's she lives on the third floor. Dia perempuan karena pakainya she, bukan he. Kalau misalnya he berarti dia laki-laki. Maksudnya dia, tapi dia yang dimaksud ini si laki-laki gitu. She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai 3. Kalau penanggalan bagaimana? Nah, sebenarnya penanggalan ini lumayan rumit. Karena dalam penanggalan ada 2 jenis penanggalan, teman-teman. Besok kita akan pelajari secara lebih rinci. Nah, teman-teman, penanggalan itu sebenarnya ada versi British. Kita pakai British dulu. British atau Britania Raya. Rumusnya itu, teman-teman, dia menggunakan ordinal number ditambah dengan of, ditambah bulan, month, baru ditambah tahun. Nah, saya kasihin contoh. Contohnya, sekarang tanggal 27 bulan 9 2023. Berarti today is, teman-teman bisa bilang 27th. Berarti 27th, karena ordinal number ya. 27th of, apa sekarang? September. September. Dan ingat teman-teman, bulan itu akan selalu kapital. September. Kalau misalnya dia American sedikit berbeda. American dia menggunakan month dulu. Month ditambah cardinal number. Contohnya sekarang kan tanggal 27 September. Berarti today is September 27. Cuman itu penulisan. 27-nya tetap dibaca ordinal. Jadi misal ini nih. Today is March 7. American ya. 7 tanpa TH tetap dibaca 7. Dibacanya 7. Jadi contoh yang lebih jelas perbedaannya. Misal sekarang tanggal 1 September. Tanggal 1 September. September berapa? September 1 gini. Tapi bacanya teman-teman, misal kalau dia versi American, dia bilangnya September 1st. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Yes, sir. Bisa. Aman ya? Oke. Atau kayaknya saya terlalu cepat menjelaskan, tidak ada jedanya ya? Iya, terlalu cepat. Terlalu cepat sih, Kak. Terlalu cepat. Ngomongnya lebih diperlambat lagi aja, Kak. Oke. I'm really sorry. Nah, pokoknya jadi kalau misalnya dia British, teman-teman kita harus ingat ini ya, ordinal number. Kalau British ya, ditambah of, ditambah month. Month ini apa? Bulan. Nah, ada kalau misalnya American, dia itu bulan dulu, baru cardinal number. Kalau Amerika. Cuman cardinal number di tulisan. Tapi
dibaca tetap apa? Ordinal. Jadi misal September, kalau tulisannya cuman September 1, tulisannya dibacanya harus September 1st. That's ya, teman-teman. Itu pertama. Nah, sekarang kita masuk yang lebih rumit lagi, yaitu belum ternyata. Correction nanti. Sequence atau order atau urutan. Misal, saya anak ke-6 di keluargaku. Saya adalah anak di keluargaku. Contoh ya. Terjadi. Saya anak ke-6. Enggak. Ini kita nggak baca di sini. Saya bikin sendiri. Saya anak ke-6 di keluargaku. Saya mau bilang apa? Misal. Aduh, I am the sixth child in maaf, my saya ingat dulu ya. Nah, saya anak ke-6. Saya anak ke-6 di keluarga. Nah, saya bilangnya gimana? I am, pakainya ordinal atau kardinal karena dia adalah masih keurutan, itu pun ke-6. Bukan saya anak 6. Bukan ya, beda ya. Artinya ke-6. Berarti dia urutan, kita pakainya I am. Jangan lupa pakai the. Memang harus. I am the ke-6. Bagaimana? 6 TH atau penyebutannya six. I am the sixth child. Pakainya child. Kenapa? Karena kan cuma satu. Walaupun dia 6. Kan cuma ke-6. Saya kan anak ke-6 sendiri ya. Gitu ya. I am the sixth child in my family. Saya anak ke-6. Ini. Ini Amir. Gitu ya. Saya anak Oke, ke-6. bentar. Ada pertanyaan yang cukup penting nih. Kak, kalau 101 ST dibaca 100 first, kalau 32 TH atau 32 ND? 32 ND. Karena dia itu udah masuk ke 21 ke atas ya. Kalau misalnya dia belasan itu masih pakai TH semua. Ya, Nasyah Fatika. Terus lanjut lagi. This is the first time it has happened. Ini pertama kalinya terjadi. Penggunaannya juga di senturis atau di dunia perabatan. Misal, Shakespeare lahir pada abad ke-16. Shakespeare was born in the 16th century. Kalau sekarang kan abad ke-21 ya. 21 ya seharusnya sekarang. Nah, today Memang 21, bro. 20 ya. Because itu saya 21. masih agak pusing. 21 ya harusnya ya. 21. 21, sorry. Nah, today is the 21st century. Kayak gitu, guys. Nah, sekarang kita masuk. Masih ada yang mau ditanyakan tentang ordinal number sebelum kita masuk ke pecahan, karena pecahan ini agak sedikit melelahkan. Silahkan, guys. Silahkan. Kalau mau ditanyakan. Angkat tangannya ya. Kalau misalnya mau bertanya, saya kasih beberapa menit Ini dulu. Kalau apa, bro? Bro Ginting? Ini kalau kita pakai Westbourne ini hanya untuk abad atau bisa untuk pakai tanggal gitu? Kalau was born. Iya. Kalau kan tergantung mau bilang apa. Kalau misalnya kan ini kan artinya Shakespeare lahir pada abad ke-16. Kalau misalnya mau bilang Shakespeare lahir pada tanggal 7 bulan 6 2021 itu bisa juga. Bisa juga kita pakai Westbourne-nya. Bisa. Oke. Iya, pakai was born ya. Oke, ada lagi yang bertanya kan? Oke, thank you. You're welcome. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke fraction. Fraction ini apa? Pecahan. Saya tulis dulu, teman-teman. Biar tidak kemana-mana, biar fokus sedikit.
Teman-teman silakan dilihat, ya, because ini yang banyak orang tidak suka ketika saya menjelaskan ini. Pertama, yang di atas itu penyebut atau pembilang, teman-teman? Pembilang, toh? Nyebut. Pembilang. Pembilang. Penyebut. Pembilang. Yang di bawah Pembilang, penyebut. guys. Ya, benar. Pembilang menggunakan ordinal. Oke, itu yang pertama. Silakan diperhatikan dengan seksama. Pembilang menggunakan ordinal, penyebut menggunakan kardinal. Itu pertama. Kedua, pembilang, apabila pembilangnya adalah 1, apabila pembilangnya adalah 1, ya, maksudnya angka 1, guys, maka boleh menggunakan atau en. Oke? Itu apabila pembilangnya adalah 1, maka boleh menggunakan atau en. Terus kedua, apabila penyebutnya adalah 2, maka harus menggunakan half. Dan apabila dia adalah 4, maka harus menggunakan quarter. Itu. Maka harus menggunakan quarter. Terus lanjut lagi. Apabila pembilang lebih dari 1, maka penyebut ditambah S. Apabila pembilang lebih dari 1 dan penyebutnya adalah 2, maka penyebut menjadi halves. Ya, apalagi ya? Pembilang menggunakan ordinal, ya ini aja. Contoh. 1/2, teman-teman. 1/2 itu bisa menggunakan a half. Bisa menggunakan a half seperti yang saya bilang, apabila pembilangnya adalah 1, maka boleh menggunakan a half atau 1/2. Bisa kayak gitu kan, ordinal ya. Dan ini teman-teman ingat kan penyebutnya 2, karena apabila penyebutnya adalah 2 maka harus menggunakan half. Itu. 1/4, a quarter atau 1/4, penyebutnya 4 maka menggunakan quarter. Nah, ingat lagi teman-teman, 3/4, 3/4, seperti yang saya bilang, pembilang menggunakan ordinal. Sorry kan terbalik. Ini kardinal, sorry. Kardinal. Ini ordinal, sorry guys. Ini ordinal.
Ordinal. Jadi penyebutnya adalah ordinal. Jadi misal 3/4. Pembilang yang di atas menggunakan kardinal 3, ya kan? Nah, penyebut menggunakan ordinal. Mana ya? Ini 3/5. 1/5. 1/5 ya. 1/5. Fifth. Dia menggunakan ordinal. Nah, terus di sini teman-teman yang di 3/4 silakan kita lihat. Apabila pembilang lebih dari 1, maka penyebut ditambahkan S. Penyebutnya ditambah S. Jadi misal ini 3/4, 3/4. Oke. Terus misal 2/3, 2/3. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ada halves-nya ini, bro? Misal dia adalah 3/2. Bagaimana cara bilangnya, teman-teman? 3/2. 3/2. Ya kah? Itu kah? Silakan ditulis di chat box-nya, saya mau lihat. Ditulis di chat box. 3/2 one. Silakan ditulis di chat box-nya, saya mau lihat. 3/2. Silakan ditulis di chat box-nya, teman-teman. Oke, jadi 3/2. Kan teman-teman ini apabila pembilang lebih dari 1 dan penyebutnya adalah 2, maka penyebutnya menjadi halves. Halves. Ya, jadi di sini yang benar adalah 3/2. 3/2. Seperti Allah masih rezeki. that's. Kalau misalnya dia bilangan campuran bagaimana? Misal 1/2, 1.5. 5 3/4 pakainya N. 5 and 3/4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bro Akbar, apakah ada pertanyaan? Masih bingung. Masih bingung, Bang. Diulang, bro. Pas. Bingungnya di mana? Silakan dibaca-baca dulu aja. Oke, kita bikin contoh ya. Misal 3/8. Teman-teman, saya bikin contoh 3/8. Nah, teman-teman, 3 itu kan pembilang ya. Dia pakai ordinal atau kardinal? Kardinal. Kardinal. Kardinal yang mana? 3. Nah, 8 itu bagaimana ini ya, teman-teman? Ordinalnya? 8. 8. Gini ta? Nah, karena dia itu pembilangnya lebih dari 1, berarti ditambahkan S. 3/8. Or ini bukan, teman-teman. Or itu artinya atau. Jadi gini loh. 1/2 itu bisa a half atau 1/2. 1/4 itu bisa a quarter atau 1/4. 3/4 itu bisa 3/4. 1/3 bisa a third atau 1/3. Ya, itu penggunaannya or ya. Or atau. Or itu artinya atau ya, atau. Jadi bisa 2. Iya atau. Entah Bang Emon. Terus saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Misal dia adalah 1/2. 1/2 kan. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang, 1 itu kan bisa menjadi atau bisa kita bilang 1. Oh, ya. Nah, terus karena penyebutnya adalah 2, bukan second. Karena kan second. Karena ini kan udah kutulis. Apabila penyebutnya adalah 2, maka harus menggunakan half. Berarti 1/2 atau a half. Kalau misalnya 1/8. 1/8. Jadi kita menggunakan 1 atau n. Kenapa pakai n? Karena 8 itu kan ya bunyi pertamanya adalah vokal ya. Jadi an eighth.
Kayak gitu. Masih belum dimengerti? Jangankan mengerti, bingungnya ndak. Oke, sis dan teman-teman yang belum mengerti nanti coba apa namanya? Nanti Soal. coba nanti Nanti coba bikin soal. diputar lagi rekamannya mungkin ya. Karena kalau saya jelaskan lagi nanti kan dapat membuang beberapa waktu ya yang Let's cukup. go. Silakan Untuk didengarkan. lesson Nanti kalau misalnya masih belum mengerti silakan tanya saya ke chatnya aja nggak apa-apa. Ya. Silakan di screenshot dulu. Let's go. Sama habis. Silakan di screenshot dulu teman-teman. Udah? Already. Oke bro, next. Sudah bro, sudah. Bro. Sebentar teman-teman, saya minum dulu ya. Wait a moment. Are you thirsty? I'm sorry. Itu mic-nya nggak dimatiin, makanya kedengeran. Oke, saya mute dulu ya. Oke, kita lanjut guys. Let's continue, oke? Oke, guys, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk di perkomahan. Teman-teman, pokoknya kalau ada koma itu kita pakainya poin. Jadi misal 1,7, 1.7, 0,5, 0.5, gitu-gitu aja. Nah, namun ketika ada dua angka di belakang koma, itu misal 45, kita nggak bilang 45, atau misal 3,17. Kita nggak bilang 3.17, bukan. Tapi bilangnya apa? 3.17. Iya, benar sekali. 7. 3.17. Jadi bukan 17, bukan puluhannya, tapi satu-satu nomor. Kecuali kalau memang dia dua angka di depan koma ya wajar. Jadi 98, jadi 98. 17,17 contoh ya. Contoh dia adalah 17,17. Bilangnya bagaimana teman-teman? 17.17. Saya mute dulu guys ya. Silakan didengarkan. 17.17 gitu guys. Lebih jelas ya kalau begini ya. Kalau masalah uang gimana? Kalau masalah uang ya nggak usah pakai poin-poin. Biasanya poin-poin digunakan ketika kayak 1,2 juta, 3,4, kayak gitu-gitu kan. Itu baru boleh pakai poin. Tapi kalau misalnya misal dolar, $1 55 sen. Nah, teman-teman nggak usah bilang $1.55, enggak. Teman-teman bilang aja $1.55. Nggak apa-apa dia pakai puluhan. Karena memang udah beda udah beda tingkatan value-nya ya. Jadi dia dolar terus masuk ke sen kayak gitu. Kalau misalnya dua angka di belakang koma di kayak misalkan ada di rupiah juga itu nggak usah dihitung teman-teman. Langsung aja 700. Kalau misalnya 700.200 titik 00 ini 00-nya enggak kayak begitu ya. Kalau uang nggak usah, nggak berlaku lah contohnya seperti itu. Ya. Oke, kalau tahun gimana guys? Kalau tahun ya ada sebenarnya 3 jenis. 2 sih lebih tepatnya. Yang pertama itu di tahun di bawah 2000-an. Teman-teman ketika dia di bawah tahun 2000-an atau tahun 18, 19, teman-teman itu mereka biasanya penyebutannya dua angka. Jadi misal 1984, mereka bilangnya ya 19 dulu, 1984, 1984. Kalau misalnya 1999, 1999. Jadi cara sebutnya itu udah dua kayak gitu aja. Puluhan.
Nah, namun semenjak 2001 sampai 2019, 2010, ya 2009 teman-teman. Nah, mereka pakainya 2000 and ini 2000 and misal 2001 2001, 2002 2002, 2003 2003. Setelah 2010 ya kita bisa pakai keduanya. Jadi misal sekarang kan 2023. Teman-teman mau bilang 20, teman-teman mau bilang 2023 atau 2023 itu boleh semua. Ya, bisa dimengerti ya. That's. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang teman-teman karena waktunya udah mau habis, bisa dinyalakan kameranya because I think I'd like to take a picture with you guys. Silakan dinyalakan kameranya, saya mau ambil foto. Easy to understand, thank you. Ini apa-apa guys. My job. Ya. Oke guys, silakan dinyalakan kameranya dong. Because I'd like to take your pictures. Jadi teman-teman ada berapa kali foto nih? Ada 4 kali foto ya. Walaupun 2 slide terakhir itu kameranya mati semua. Tapi ayo guys, silakan dinyalakan kameranya ya. Oke, please. 1. Izin Kak, nggak ikut sinyalnya jelek. Oke, nggak apa-apa. Oke, 1. Take your pose. 1, 2, and 3. Oke, that's. Satu lagi. 1. Bentar, mana nih? 1, 2, and 3. Oke, satu lagi. Masih 2 lagi, deng. 1, 2, and 3. Oke, that's really nice. Oke, lanjut lagi. 1, 2, and 3. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silahkan ditanyakan ya. Saya kirim dulu fotonya. Silakan kalau mau bertanya, teman. Itu sudah saya kirim ya. Silakan teman-teman ya. Izin bro, Kavi. What is it? Yes, kalau tadi kan kalau di bawah 2000 itu kan 22 jadi seperti 1999. Terus kalau seumpamanya di atas 2010 gitu sampai sekarang 2023 gitu. Kita pakainya 2023 atau gimana? Atau Dua-duanya boleh, terserah. Ada juga yang pakai 2K. Ada yang pakai 2K. 2K gimana maksudnya? 23. 2K. Kan 2K itu artinya 2000. Ada yang pakai begitu? 2K3 gitu? Ya. 2K23. Oh, That's. 2K23. Ada Oke, yang pakai bro. begitu? Thanks very much. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman karena waktunya udah nggak lama habis, cepet banget ya. Dan besok kayaknya kita siap ya untuk praktek. Jadi teman-teman diharapkan kehadirannya semua. Ya. Ada? Nggak ada sepertinya yang mau bertanya ya? Saya lahir. My teacher said, guruku bilang waktu SMA, orang yang apa namanya, he said like this, Kavi mau bertanya enggak? And then dia bilang, jadi kamu ini jenis yang udah paham atau memang nggak paham sama sekali? and I was like kayaknya yang belum paham. Tapi teman-teman kalau bagi yang saya percaya pasti ada yang belum paham juga, mengingat mungkin cara aku menjelaskan cukup cepat dan mungkin ada beberapa sedikit yang belibet logatnya keluar dong. Belibet teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu silakan dibaca atau ditonton lagi videonya, recordingnya nanti ya. Kalau misalnya ada yang
ternyata udah nonton tapi masih belum mengerti, silahkan tanya ke saya secara pribadi. Ya, prakteknya nanti soal apa saja, bro? Oh iya, teman-teman, besok kan kita praktek. Nah, prakteknya itu kalau misalnya jadi, insya Allah kita akan berkenalan. Ya, seperti yang ada di seperti yang ada di pertemuan pertama ya. Berkenalan aja, berkenalan namanya siapa, tinggal di mana, nomor WA-nya. Nggak sampai situ ya. Nggak sampai situ. Ya, Pak, kenalan-kenalan aja. That's only that. Oke? Ada banyak yang mau aku tanya, Kak, tapi nanti japri aja. Soalnya waktunya singkat. Iya. Dan mungkin saya akan sedikit slow respon karena habis ini masih ada kelas. Sampai jam 10. Thank you. Okay? So guys, maybe that's all for me. Yeah. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, bro. Thank you. Everybody. Thank you. See you later.